Dan ingat kita mengerjakan BOS, ini bukan hanya kita menyelesaikan pada aplikasi, tapi juga harus terbaca di sini BOS. Nah, di sini sudah berhasil terbaca. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi tutorial, yaitu berbagi pengalaman cara penuntasan SPC BKU untuk di tahap 3. Sekaligus nanti kita tutup BKU dan juga kita pantau untuk perkembangannya, teman-teman. Dikarenakan video ini mungkin nanti cukup lama dan di sini banyak sekali data-data BKU yang akan kita inputkan ya. Mungkin nanti akan saya sematkan di deskripsi untuk timestamp-nya. Jadi teman-teman bisa mencari tutorial sesuai yang diinginkan dari membuat SPC BKU per mata anggaran, kemudian per belanja, teman-teman. Nah, ini misalkan untuk bayar listrik bagaimana, mengurangi biaya antara anggaran dan juga realisasi bagaimana, dan seterusnya. Silahkan cek pada deskripsi ya. Oke, baiklah teman-teman, di sini sambil kita buka ya untuk aplikasi Arkas-nya. Yang mana di sini kita sudah sampai pada aplikasi Arkas 33 ya, tahun 2022. Oke, pertama-tama di sini nanti akan sematkan di deskripsi yaitu untuk timestamp-nya. Yang pertama, ini adalah kita cara login Arkas. Cara login Arkas untuk tahun 2022 ini, yang mana kita sudah menggunakan Arkas 3.3. Di sini yang perlu kita ketahui bersama, untuk kita loginnya, ini kita harus memilih tahunnya, teman-teman. Nah, di sini kita masuk di Arkas versi 33, dikarenakan saya akan melanjutkan pengerjaan penuntasan SPC BKU untuk di tahun 2021, maka di sini kita ketika login teman-teman harus perhatikan betul ya, simak. Ini pilih tahunnya. Nah, pilih tahunnya ini harus benar. Nah, ini pilih tahunnya yang 2021. Oke, saya masukkan dulu. Saya akan melakukan penuntasan. Oke, saya masukkan dulu email saya. Nah, ini misalkan seperti ini, teman-teman. Oke, kemudian kita masukkan PW-nya. Nah, ini saya akan menuntaskan SPC BKU di tahun 2021 ya. Kalau misalkan teman-teman setelah install Arkas versi 33, di sini langsung klik login, nah seperti ini, maka di sini akan 0. Nah, sehingga di sini banyak sekali pertanyaan dari teman-teman setelah update Arkas 33, mengapa jadi 0? Nah, terang saja teman-teman. Kita pilihnya salah tahun ya. Ini kita klik keluar dulu. Oke, logout. Kita masuk lagi, kita masukkan username lagi. Oke. Gini, kita masukkan PW. Nah, ini karena kita akan melakukan penuntasan SPC BKU di tahun 2021 kemarin. Kita klik di sini, pilih yang tahun 2021. Klik, jelas ya. Ini nanti kita akan masuk ke tahun 2021. Oke, teman-teman. Di sini saya penuntasannya ini adalah kita sudah selesai di bulan November. Jadi untuk bulan November ini kita sudah selesai semua dan kita akan melanjutkan untuk bulan Desember ini. Oke, ini dari konsep saya seperti yang sudah saya bagikan video sebelumnya ya. Untuk konsep ini November ini sudah selesai, saya akan membuat penganggaran mulai dari Oke, Desember ini mulai dari nih majalah, teman-teman. Nah, di sini kita cek dulu pada bagian metode usahaan, kemudian BKU. Di sini kita masuk pada bos reguler perubahan. Nah, di sini ini baru November. Supaya ini bisa berubah menjadi Desember, bagaimana cara berubahnya? Ini kita klik pada aktivasi BKU. Nah, di sini kita pilih sumber dana, bos reguler perubahan. November kita tutup dulu dan kita buka yang Desember ya. Ini kita tutup, klik tutup November ya, oke. Kemudian kita klik oke. Sedang sinkronisasi data inti. Selanjutnya di sini Desember ini kita buka. Oke, sini berhasil ya. Desember diaktifkan, yes. Sudah dibuka, jangan ditutup dulu, teman-teman. Kita masuk ke bagian BKU dan di sini kita pilih apakah sudah masuk. Nah, ini sudah Desember ya. Kalau misalkan di sini sudah Desember, berarti kita sudah siap untuk input SPC BKU yang Desember. Nah, ini di sini adalah bagian-bagian yang harus kita isikan. Ini untuk Desember, ini saya anggarannya adalah segini ya. Oke, selanjutnya saya urutkan. Kalau saya ini dari konsep ini ya, untuk mempermudah pengerjaan. Di bulan Desember untuk pengeluaran pertama saya ini adalah langganan majalah. Majalah bulan Desember totalnya 115.000.
kita klik SPC, kemudian di sini kita klik untuk ini langganan majalah. Nah ini 115.000 Desember, volumenya harus kita isi ya 1, kemudian nggak pakai pajak ini, kemudian kita klik OK. Oh ya, ini sebelum kita lanjutkan ya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe ya, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada video terbaru teman-teman nggak akan ketinggalan informasi. Jika teman-teman ingin mencari tutorial lain tentang pengerjaan BOS, sudah ada ratusan video pada playlist di channel ini, yaitu playlistnya namanya tutorial Arkas BOS. Oke, kita lanjut. Setelah di sini majalah, saya akan membelanjakan yaitu untuk ini, yaitu belanja ATK. Belanja ATK kegiatan belajar mengajar. Coba kita cek, kita klik cari untuk belanja ATK tanggal 1 Desember itu hari Rabu ya, bukan tanggal merah. Alat ATK, coba di sini berapa ini totalnya, ini 844. Saya cari kata kunci jumlah dulu. Oke, coba apakah bahan ini, sebentar. Oke, ini belanja ATK benar, dia yang ada di sini. Oke, belanja ATK, coba kita cek pada bagian ini ya. Ini sesuai dengan anggaran tentunya, kita tinggal nyentang-nyentang saja ya. Ini kita masukkan nama tokonya. Oke, kemudian kita checklist pengeluaran pada bulan Desember. Kalau misalkan ternyata pada realisasinya di sini kertas misalkan saja untuk cover warna tulis, cover tulis warna, di sini kita awalnya anggarannya 6. Ini kalau misalkan teman-teman ini mengubah, tinggal klik double klik di sini ya, diubah menjadi 2, 3 atau sesuai yang diinginkan. Kalau melebihi dari 6 nggak bisa, tapi kalau kurang ini bisa teman-teman. Nah ini kita checklist. Tuh, kebablasan. Kita tinggal checklist saja ini. Oke, kita checklist sejumlah yang ada pada anggaran kita. Oke, di sini totalnya ini adalah 844.000. Apakah sama dengan konsep saya? Memang saya membuat konsep dulu supaya nanti pembuatan SPC, kwitansi, nota itu mudah teman-teman. Nah ini 844.000 ya untuk pengadaan sarana penunjang kegiatan belajar mengajar. Nah di sini juga sama. Kemudian kita klik OK. Kemudian di sini pajaknya enggak, kita klik yes. Nanti otomatis tergenerate seperti ini. Oke, kita lanjutkan untuk SPC berikutnya. Nah, di sini kita sudah masuk ya untuk yang 844.000. Kita lanjutkan untuk belanja ini enggak ada. Laptop ini kemarin enggak ada, kita alihkan ya. Ini kita sudah buang. Saya buat di RKS perubahan. Ini saya belikan untuk pengadaan taman di RKS perubahan. Ini enggak saya masukkan. Nah di sini nyatanya sudah enggak ada di sini untuk pembelian laptop ya. Nah ini sudah enggak ada untuk pembelian laptop seharga sekian itu. Kita lanjutkan untuk belanja lainnya. Nah di sini apa nih? Ya ini belanja alat listrik dan juga elektronik ini. Ini totalnya untuk prasarana, dan di sini untuk kode rekeningnya. Di sini belanja pemeliharaan peralatan kantor, belanja alat listrik dan elektronik 153 totalnya. Di sini langsung kita cari kata kuncinya, angka kunci lah gitu ya. Nah, di sini 135 ini. Kemudian ini ya kita tinggal checklist saja, kita belinya di mana. Ini adalah di ya, ini nama toko bangunannya. Kita checklist. Oke, 135.000 ya. Sudah sesuai dengan konsep saya. 153 tapi di sini 135. Coba ini ada yang kurang nih pasti. Oke, nggak masalah. Di sini kemarin di RKS perubahan ada yang saya benahi. Kalau saya analisa ini saya nggak jadi beli ini. Nah ini saya buang aja. Oke, 135 sudah sama persis karena sesuai dengan nota yang saya terima adalah seperti itu. Dan kita klik OK. Kita hilangkan pajaknya karena nggak ada ya. Kita klik OK. Oke, masuk. Sudah nambah ya.
Oke, kita lanjutkan lagi untuk penuntasan. Nah, di sini tadi sudah 135. Berikutnya cartridge. Nah, ini kita beli cartridge. Coba totalnya 710. Di sini kemarin ada perubahan enggak nih? 710. Nah, ini cartridge kemarin. Kemudian kita pilih bulan Desember ya. Oke, ini 2. Kita klik OK. Kemudian cartridge lagi. Oke, coba tadi mana nih? Cartridge yang hitam. Oke, ini cartridge hitam Desember 1. Kemudian pajak no. Oke, tinggal 2 juta. Kemudian berikutnya ini sudah, kita lanjutkan bagian ini penyusunan laporan. Oke, untuk penyusunan laporan 557.000 totalnya. Penyusunan laporan untuk tanggalnya akan saya naikkan ya. Ini tanggal 4 kemarin. Kemudian penyusunan laporan. Coba kita cek dulu. Ini belanja alutsista kantor, penyusunan laporan. Ini paling bawah. Oke, ini sesuai jumlahnya di sini 417. Oke, 417. Ini kita beli alat tulis kantor ini di CV Anugerah Group. Kemudian di sini kita checklist. Ini semua pengeluaran di bulan Desember. Kemudian kita klik OK. Pajak kita hilangin, kita klik OK. Oke, tinggal 2,5 juta. Oke, tersimpan ya. Kemudian berikutnya di sini kita setelah untuk belanja ATK laporan, di sini jilid. Nah, kemarin kita jilid ya. Nah, ini untuk jilid ini dan ada fotokopi. Di sini untuk kegiatan jilid dan juga fotokopi ini kemarin saya buat satu paket. Kita klik SVJ, kita cari yang mana ya tadi ya, kegiatan ini. Coba untuk laporan, penyusunan laporan. Kemudian kita fotokopinya ini di berkah abadi. Oke, fotokopi berkah abadi. Kemudian di sini kita checklist, jumlahnya 139. Ini sesuai dengan RKS yang kita sudah buat. Oke, 139.500. Klik, kita klik OK. Oke, kita lanjutkan. Setelah dari ini jilid dan cetak, kita cari lagi mana yang belum. Oh ya, transport. Oke, transport pengambilan dana bos. Ini kita klik SPC. Ini kemarin ambilnya Oktober, tapi baru dikasih di Desember ya. Untuk perjalanan dinas, kita klik di sini bendahara, saya dan kepala sekolah. Ini kayak sangu lah yang terakhir seperti itu. Pajaknya nggak ada. Kemudian kita klik OK. Ya, tinggal sekian. Kita lanjutkan setelah transport. Di sini ada rekening listrik untuk bulan Desember. Rekening listrik ini kita sesuaikan ya teman-teman. Anggaran saya kan 40.000, tapi setelah saya menerima rekening, nah rekening listrik ini adalah 30.000, 30.577. Maka di sini kita harus mengedit harga ya. Nah, di sini kita SPC-kan untuk listrik. Di sini kita klik, kita pilih listrik. Bentar, kursor saya agak error. Oke, di sini kegiatannya listrik bulan Desember. Oke, volumenya kita isikan 1. Nah, untuk harganya ini kita kan anggarannya 40.000, tapi kita kemarin habisnya adalah di sini listrik Desember 30.577. Kita edit 30.577. Nah, ini karena harus sesuai dengan rekening yang kita terima. Termasuk jasa nggak boleh ya, 30.577. Biasanya jasa dari tukang listrik itu kan ada berapa ya? Ada 2.000-an ya per rekening. Oke, seperti ini. Jadi kita ngeditnya seperti itu untuk harga listrik ya. Kita klik OK. Kemudian kita lanjutkan
Di sini untuk listrik sudah, kemudian untuk langganan internet bulan Desember adalah statis sama 250. Kita klik di sini, kita pilih SPC. Kemudian di sini untuk internet ya 250 Desember, ini volumenya 1, kita klik tanpa pajak, kita klik OK. Ya, kita lanjutkan. Di sini untuk ini sudah. Kemudian berikutnya belanja air. Air ini di belanjanya ini adalah 25.000 ya. Di anggaran 25.000. Tapi kemarin habisnya adalah 21.500. Oke, berarti kita edit lagi harganya. Kita klik SPC. Kemudian kita klik tagihan air. Nah, ini adalah ini Desember volume 1, ini 1. Kemudian ini kita edit sesuai dengan rekening air yang diterima 21.500. Oke, 21.500 ya. Pajak hilangin, kita klik OK. Oke, tinggal dikit lagi. Kemudian nah ini untuk honorarium teman-teman, honorarium ini Desember sekian ya. Untuk satu gurunya 600, satunya ini adalah 400. Alhamdulillah dari kesabaran mereka hanya digaji 600, gaji 400. Ini kawan saya keduanya ini keterima P3K semua di tahun ini. Semoga teman-teman yang menonton video ini yang belum keterima P3K, saya doakan keterima ya. Dan nanti berkah lah untuk semuanya. Oke, kita klik SPC. Berikutnya di sini untuk honorarium. Ini yang satu dulu. Ini volume kita isi 1. Kemudian kita klik OK. Ya, lanjutkan. Untuk honor yang berikutnya, yang kedua, ini harus punya LPTK ya kalau ingin masuk di BOS. Kemudian hilangin pajak, kita klik OK. Ya, tinggal sekian. Berikutnya kita lihat yang berikutnya. Di sini ada ini, yaitu 819. Inilah cetak soal UAS. 819 ada nggak anggarannya segini? 819 ada. Kita klik. Ini untuk belanja itu ya, apa itu, pengadaan ujian-ujian itu loh. Oke, 819 ini adalah masuknya pada bagian ini, ujian akhir semester. Ini adalah kemarin kita bayarnya itu di Korwil. Kita soal, kemudian kita klik OK. Yang baik kita hilang, kita klik OK. Nah ini, jadi di sini sudah selesai. Untuk semuanya sudah selesai ya. Ini adalah kita SPC kita ini dikatakan sudah tuntas teman-teman. Nah ini sudah tuntas ya ini. Jadi kalau Desember sudah selesai, ini kita sudah tuntas. Oke. Sekarang dikarenakan nanti akan saya tutup supaya nanti punya akses lagi untuk melihat-lihat dan memberikan tutorial ke teman-teman. Ini saya backup dulu ya. Oke. Saya backup dulu. Nanti setelah ini kita akan tutup. Oke, di sini kita sudah selesai ya. Ini saya terbiasa seperti ini teman-teman, yaitu kita backup per bulan. Jadi untuk keperluan-keperluan lain nanti. Nah ini, jadi ini salah satu cara untuk menghapus PKU tanpa pengajuan hapus PKU. Berikutnya di sini kita buka untuk menuntaskan penutupan PKU. Oke, tadi kita cek di sini bagian metadata yaitu untuk di PKU. Ini adalah kita sudah selesai ya, BOS reguler perubahan ini sudah selesai. Akan tapi di sini kalau misalkan kita cek di bagian penggunaan realisasi anggaran, nah di sini kita belum bisa seperti ini. Nah ini kita biarin. Kemudian di sini ketika kita cek untuk PKU, kita cek PKU BOS reguler, kemudian di sini untuk bulan Desember ini masih draft. Ini harus kita tutup teman-teman supaya menjadi final dan terbaca di Sirbos nanti. Ini kita harus tutup ya. Nah ini caranya apa? Caranya kita coba ini batal. Oke. Nah di sini satu-satunya cara. Ini laporan penggunaan juga. Nah ini untuk laporan penggunaan saat ini belum kita tutup. Nanti seperti ini BOS reguler perubahan. Kemudian tahap. Di sini untuk tahapnya misalkan tahap 3. Tahap 3 masih draft ya. Kalau tahap 2 ini sudah final. Karena kita sudah menutup tahap 2, ini sudah final. Kalau misalkan di tahap 3 karena belum kita tutup, kalau kita cek di penggunaan di sini kita ceknya di ini nanti akan ada tulisan draftnya meskipun kita hilangkan checklist draft. Nah di sini ada draftnya.
Ini karena kita belum tutup. Nah, sekarang untuk menyelesaikan semua itu dan juga termasuk salah satu andalan untuk cair di BOS di tahun 2022, ini adalah kita harus terbaca di Sirbos ya. Nah, ini kita teman-teman untuk sudah selesai BKO tahap 3 bulan Desember, kalian klik di sini bagian aktivasi BKO ini kan. Kemudian di sini pilih sumber dana, BOS reguler perubahan, ya kan. Di sini Desember ini ditutup, klik tutup. Bismillahirrahmanirrahim, kita tuntaskan, sudah tuntas ya untuk mengisi BKO laporan BOS Januari sampai Desember 2021 dan siap untuk menerima pekerjaan baru di tahun 2022 dengan cara membuat RKS di tahun 22. Kita klik OK. Ini kita klik OK. Nah, sekarang ini sudah since BKO, final BKO kita sudah OK. Nah, ini teman-teman, since data berhasil. Kalau sudah, ini kita berikutnya bisa memantau perkembangannya, apakah pekerjaan RKS kita setelah ditutup di bulan Desember semua sudah tuntas, sudah terbaca di Sirbos. Teman-teman bisa pantau di Sirbos. Oke, kita pantau perkembangan kita di Sirbos atau portal BOS online. Nah, di sini kita klik saja kata kunci Sirbos, kita login. Jangan lupa teman-teman kopinya dimimik dulu ya biar kita tidak ngantuk. Kemudian di sini kita pilih sekolah ya, login sekolah. Saya pakai SSO Dapodik. Untuk mempermudah ini kan enaknya pakai SSO ya. Oke, kita masuk. Kita login dengan akun bendahara, kita klik OK, masuk. Wow, ternyata ada sedikit kendala. Oke, ini coba kita klik masuk, semoga bisa. Nah, ini Sirbosnya teman-teman. Kemudian waktu hari ini kemudian kita klik untuk laporan penggunaan sekolah. Laporan sekolah sudah terbaca belum? Nah, ini di sini untuk tahap 1 sudah ya, tahap 1 oke, sinkron. Di tahap 2 sinkron. Kemudian di tahap 3 sinkron. Nah, ini sisa 17 juta ini belum terbaca di Sirbos. Nah, solusi untuk di sini belum terbaca di Sirbos ini teman-teman, ini masih ada sisa sekian. Ini solusinya, ini hanya mudah saja teman-teman. Kita masuk ke dashboard, kemudian kita klik pada bagian sinkron ya, kita klik utama ini. Nah, ini kita klik ini, kita hanya klik menu sinkron, menu utama ini. Nanti di sini akan tergenerate untuk semua penggunaannya, semua penggunaan laporan penggunaan K7A akan terbaca di Sirbos. Nah, ini misalkan gini, misalkan di sini untuk penggunaan saya ini kan belum terbaca ya, nanti akan di tahap 3. Nah, ini karena kita udah final ya, ini udah final, kita klik OK. Penggunaannya nanti akan sesuai seperti ini. Nah, akhir saldo periode ini nanti tinggal Rp46.940 nih. Nah, caranya supaya nanti ini K7A ini sama dengan Sirbos di sini, ini kan belum sama nih ya. Maka di sini ada keterangan ubah harus di Arkas, ini kan. Nah, ini kemarin masih bulan Desember ya sinkron saya. Maka di sini kita hanya satu saja senjata untuk menyamakan semua itu. Kita masuk pada bagian dashboard ini, menu utama, kita klik sinkron. Nah, ini sinkronisasi. Pastikan sinyalnya ini bagus teman. Oke, nih kalau tengah malam ini kan enak ya. Di sini memang sengaja saya tunjukkan untuk waktunya jam 23.44 nih sepertinya enak. Nah, ini sinkronisasi data berhasil teman. Sinkronisasi data berhasil, masih download file report. Nah, ini semoga selesai saja karena memang ya supaya nanti cair dana BOS di tahun 22 tepat waktu. Kabarnya nanti maksimal bulan 3 Maret ini kita harus sinkron ini dan terbaca di Sirbos ya. Oke, cek jumlah penyaluran sinkron wilayah. Jangan lupa kopinya diminum dulu supaya nggak ngantuk teman-teman. Kalau misalkan kita ngerjakan BOS ini kan salah satu senjatanya adalah kopi, dan juga kalau bapak-bapak ini udut ya. Kalau ibu-ibu entahlah, mungkin sambil nonton Ikatan Cinta atau mungkin sinetron-sinetron andalan lah. Oke, sinkronisasi kertas kerja kita pantau. Oke, sinkronisasi kas umum 100%, dicek di penyaluran.
Oke, sedikit lagi. Oke, alhamdulillah sinkronisasi data berhasil. Seharusnya kalau misalkan di sini sinkronisasi data berhasil, di sini nanti sudah sesuai. Kita masuk ke SharePoint, kita coba reload. Kita reload, apakah sudah berubah atau belum? Nah, di sini benar teman-teman, sudah berubah ya. Jadi hanya dengan sinkron saja, ini kita sudah berubah, berhasil. Dan ingat, kita mengerjakan BOS ini bukan hanya kita menyelesaikan pada aplikasi, tapi juga harus terbaca di SharePoint. Nah, di sini sudah berhasil terbaca. Ini adalah ada sekian ini. Nah, selanjutnya berikutnya kita perhatikan ada sedikit geseh ini, nanti kita secara berkala akan cek lagi teman-teman. Oke, demikian cara penuntasan SPC BKO di tahap 3. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.